Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, ini meneruskan bahasan kemarin. Jadi itu sempat terpotong. Ya di video sebelumnya itu kita sampai tentang sebab disunahkannya mandi sebelum Jumatan ya. Kita sudah lewat dari bahasan itu, jadi bahasan berikutnya contoh urgensi hadis yang berfungsi menghapus dan mengganti atau mengadakan kembali hadis yang sebelumnya itu dihapuskan. Salah satu contohnya itu adalah yang seperti Anda lihat, yaitu tentang ziarah kubur. Kalau saya lihat kembali di urgensi itu kan ada ya yang ini nih, ya menghapus satu hadis. Jadi dulu hadis tersebut, maksudnya menghapus di sini adalah Nabi pernah melarang. Tapi pelarangan tersebut dihapuskan lagi dengan ada hadis yang baru. Contohnya tentang tadi ziarah kubur ya. Ya, tentang ziarah kubur ini. Ya, kalau Anda lihat di situ ya, kuntu nahaitukum an ziyaratul qabri fajuruha. Nah, itu kalau tadinya hadisnya itu sampai dengan yang warna hijau itu. Bahwa dulu kita pernah dilarang untuk berziarah kubur. Ya, sebetulnya yang dilarang itu pada pihak perempuan. Tuh. Karena ketika diajak berziarah, perempuan itu tidak wajar menangisinya, tuh ya memukul-mukul dirinya, tuh ya meronta-ronta dan sejenisnya. Sehingga Nabi itu melarang mereka untuk berziarah karena kondisi mereka yang tidak siap. Nah, semakin berkembang zaman, pendidikan mereka semakin tinggi, kedewasaan mereka semakin berkembang, akhirnya hadis tersebut ditambahkan oleh Rasul, fazuruha. Sekarang datangi kuburan itu. Dulu memang aku melarang, sekarang karena kalian sudah berbeda daripada dulu, maka datangilah kuburan-kuburan itu. Tadinya dihapuskan, kemudian Nabi membatalkan itu dan kemudian menambahkan hadis yang lain. Itu yang dimaksud dengan urgensi nasikh mansuh. Yang tadinya terhapus, dilarang oleh Rasul untuk dilakukan, karena sebab tertentu akhirnya Rasul menyuruhnya kembali, yaitu hadis tentang ziarah kubur. Walaupun sebetulnya hadis itu konteksnya untuk kaum perempuan. Ya, kemudian contoh yang lain yaitu hadis tentang berwudu. Nah, di hadis ini itu nampaknya sebetulnya seperti bertentangan tapi tidak ya. Ini saya bacakan yang riwayat Bukhari ya. Tentang wudu setelah tidur kan biasanya yang kita tahu kalau kita tidur kemudian kita bangun, maka kita bangun ya kan. Kita bangun lantas kalau kita mau sholat kita harus berwudu lagi gitu ya. Nah, ini adalah hadisnya. Jadi kalau seorang sudah tertidur maka kita harus wudu lagi kalau kita mau sholat. Salah satu hadisnya itu adalah ini, riwayat Bukhari. Summa ittoja'a panama hatta nafaho. Summa atahul munadi yu'azinahu bisolah faqoma fasolli walam yatawaddo. Ini kurang ya, harusnya yatawaddo. Jadi ini kalau diartikan, lalu Nabi tidur terlentang. Sampai tidurnya itu mengeluarkan suara atau ya mengorok lah. Suma atahul munadi yu'azinahu bisolah. Kemudian dia mendengar seorang muazin mengumandangkan azan, lantas Nabi sholat tanpa dia berwudu. Ini hadis pertama. Jadi Nabi pernah tertidur, ya kemudian dia dengar azan, bangun langsung sholat tanpa dia wudu. Hadis yang kedua, Tirmizi mengatakan innal wudu la yazib illa man nama ala mutazian. Wudu itu tidak wajib kecuali bagi yang sebelumnya tertidur terlentang. Maka dia kalau mau sholat harus berwudu. Ya, kalau Anda perhatikan terjemahan ini kan seolah ini bertentangan sebetulnya. Yang pertama ini boleh kok Nabi bangun tidur langsung sholat, kenapa yang di hadis kedua ini tidak boleh? Maka sebab kenapa hadis itu muncul ini menurut para ulama hadis adalah yakni yang kalau yang pertama hadis riwayat Bukhari tadi ini khusus untuk Nabi, untuk Rasul. Karena Nabi Muhammad kalau tidur hatinya itu tidak tertidur.
ya hatinya itu tetap sadar gitu. Sementara kita kalau tertidur ya semuanya tertidur, ya. Kita tidak sadar ketika tidur tersebut. Maka kalau kita ini tertidur, kemudian mendengar azan dan bangun, mau sholat, ya kita harus berwudu. Jadi kita pakainya hadis yang kedua riwayat Tirmizi, bukan yang pertama. Tuh, ya. Kemudian ini dijelaskan ya, kenapa orang ketika dia tertidur terlentang, mau sholat itu harus wudu. Karena ketika mata itu tertutup, lubang yang bawah, yang belakang itu, mohon maaf ya, lubang anus itu terbuka. Ya, jadi memungkinkannya untuk mengeluarkan angin. Nah, karena keadaan itulah kita diharuskannya untuk berwudu kalau kita mau sholat. Jika kita sebelumnya tertidur terlentang. Ya. Nah, ini bagian contoh dari bahasan kita tentang urgensi dari sebuah hadis ya. Tentang hadis yang menyebutkan kalau kita seperti mengikut-ngikut pada kaum tertentu, maka kita seperti kaum itu. Nah, ini hadisnya. Ini sebetulnya penggalan hadis ini ya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Hakikatnya terjemahan hadis lengkapnya itu seperti ini. Aku diutus di zaman sebelum kiamat dengan pedang. Jangan diartikan pedang Rasul menyerang orang dan membunuhnya. Tidak ya. Dia mengangkat pedang hanya jika kita diperangi oleh orang lain. Jadi ada sebabnya, konteksnya seperti itu. Hingga hanya Allah sajalah yang disembah, tiada sekutu baginya, menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan menjadikan hina kenistaan bagi siapa saja yang menentang perintahku. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Nah, ini loh. Ya, apa yang diserupai? Kesyirikannya, ya, kemusyrikannya. Sudah kita disuruh menyembah Allah, kita malah menyerupai mereka dalam menyembah sesembahan yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Kalau kita melakukan itu, maka kita seperti mereka. Artinya kita pun adalah orang-orang kafir. Tuh. Ya, walau ada pendapat ya. Ini pendapat ini dari Imam Qurtubi yang di bawah ini ya, yang tulisan Arab ini. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum yahmilu ala annahu yakunu kafiron mislahum. In tasyabaha bihim fima huwa kafaro katazim yauma idihim. Jadi menyerupai suatu kaum itu bisa membawa kita kepada kekafiran jika kita menyerupai mereka dalam hal kekufurannya mengagungkan hari raya mereka gitu. Ya, jadi kalau ada orang agama lain merayakan hari raya, ya nggak usah ikut-ikutan, biar mereka aja. Itu makna toleransi sebenarnya. Ya, jika kita membenarkan itu, ya berarti kita sudah berada dalam posisi kekafiran itu. Ya, jadi nggak perulah kita kalau ada upacara agama apapun bikin tumbang segala untuk mereka, ya. Kemudian juga datang ikut peran serta merayakan, nggak usah gitu. Kalau kita demikian berarti kita sudah berada dalam satu posisi kafir seperti mereka itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan hanya tidak ikut ya, tidak ikut mengagungkan perayaan mereka, hanya seperti labsu sya'arihim qasidan lihtifa bidin wa illa fa innahu yakunu asiman mislahum. Kita hanya memakai atribut-atributnya saja, gitu. Atribut yang mereka pakai, kita pakai ini, gitu. Nah, kalau kita melakukan itu, kata Qurtubi ya, ini satu pendapat yang saya utip ya. Kata Qurtubi itu tidak menjadi kafir, tetapi kita berdosa. Gitu. Ya tentu ada pendapat lain juga, gitu ya. Ada misalkan pendapat Quraisyab yang menyatakan kalau memang ingin mengucapkan gitu, ucapkan saja yang maknanya itu ambigu atau ada dualisme makna di situ. Misalkan selamat ya gitu ya. Tidak perlu sampai mengucapkan kalimat tertentu dari perayaan mereka ya. Nah, saya kira apa namanya? Ini yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan mengenai asbabul wurud di video pertama dan juga kedua ini. Jadi makna asbabul wurud itu apa, urgensinya apa, dan contoh-contohnya yang sudah sampaikan di dua video ini. Saya kira itu ya teman-teman. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ibadahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.